Bulan Ramadan sering dikatakan bulan yang suci, bulan penuh ampunan ya. Semua dosa-dosa kita akan dihapuskan di bulan Ramadan ini kalau kita melaksanakan puasa dan mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, termasuk ibadah, sholat, mengaji ya, kemudian melakukan hal-hal baik ya. Apakah benar memang begitu, Mas? Apakah bulan Ramadan ini bulan yang menjadi titik balik manusia dari yang sebelumnya sering berbuat buruk, sering berbuat jahat, dan ketika setelah selesai melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, itu kita akan menjadi orang yang suci lagi, orang yang baik ya. Tapi buktinya sejauh ini ya, mungkin sudah beratus-ratus tahun ya orang-orang melaksanakan puasa Ramadan, tapi masih banyak orang yang melakukan kejahatan, Mas. Ini kalau menurut pandangan Mas Wahyu, apa sebenarnya yang salah, Mas? Manusianya atau salah dalam melakukan puasanya, Mas? Ya, bulan yang suci ya, katanya bulan suci. Kalau saya justru sebetulnya kesucian itu tolak ukurnya ada di dalam diri kita, Mas ya, bukan di bulannya. Jadi kalau kita ini mau menjalankan ibadah puasa lah contohnya ya, itu bukan karena bulan ini bulan yang suci sehingga di bulan inilah semua dosa kita seolah-olah dihapuskan ya, kita jadi kembali suci lagi, kemudian pahala-pahala atau perbuatan baik kita itu akan dilipat gandakan ya. Mungkin saya justru merasa bahwa sebetulnya tidak harus menunggu di bulan Ramadan mungkin, Mas Yahya ya. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau itu senantiasa kita lakukan setiap saat selama kita hidup. Nah, kalau kita bicara tentang puasa, tidak hanya Islam yang mengajarkan tentang puasa, Mas Yahya. Ada agama-agama pendahulu yang sama juga mengajarkan tentang puasa. Bahkan puasanya orang Kristen itu kalau nggak salah diajarkan oleh Nabi Isa ya, oleh Yesus itu. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui bahwa engkau sedang berpuasa, Mas Yahya. Nah kalau di kita kan justru diperlihatkan, dipertontonkan bahwa kita ini berpuasa. Ya. Biar semua orang tahu dan semua ini menghormati dan menghargai begitu ya. Padahal kita bicara menghargai dan menghormati sejatinya adalah kepada siapapun, tidak hanya kepada orang yang berpuasa. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian kalau dikatakan di bulan puasa ini semua amal perbuatan yang baik itu dilipat gandakan, wah enak sekali ya Mas Yahya. Enak sekali. Harusnya itu berdampak terhadap kehidupan selanjutnya, kan begitu. Tetapi pada kenyataannya bahwa yang baik akan tetap baik dan bahkan bisa menjadi lebih baik, dan yang jahat akan tetap jahat bahkan bisa lebih jahat. Demikian pula dengan kehidupan secara ekonomi ya Mas Yahya ya. Yang ekonominya bagus ya mungkin bisa menjadi lebih bagus, dan yang ekonominya jelek juga akan semakin jelek. Bahkan banyak yang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin dan lain sebagainya. Biarpun kalau kita bicara tentang kehidupan ini kan tentu relatif, dan ini adalah tentang pilihan. Mau kaya, mau miskin, itu tentang pilihan. Tetapi dikembalikan lagi tentang puasa. Inilah banyak di antara kita ini yang masih terjebak oleh doktrin ini tadi, Mas Yahya. Nah, sebetulnya ajarannya adalah ajaran tentang hal baik dan hal benar. Bahwa kalau kita mampu mengambil hakikat atau makna daripada puasa itu sendiri adalah kita ini bisa semakin terus berbenah diri, kan begitu Mas Yahya. Nilai positif yang terkandung di dalamnya kan itu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah itu kalau kita wujudkan di dalam kehidupan ini adalah tentang kebaikan dan kebenaran. Dalam segala hal dan kepada semua yang ada di alam semesta ini. Artinya apa? Kalau kita mampu mengambil hikmah daripada puasa itu sendiri, ya kita mampu menjalankan kehidupan ini menjadi jauh lebih baik, Mas Yahya. Jadi nggak hanya puasa itu tentang menahan lapar, ya nggak makan dan menahan haus untuk kita nggak minum saja, tapi lebih ke pengendalian diri.
bagaimana ada nilai spiritual dan ada aspek sosial juga di dalamnya, Mas Yahya. Kita harus, mungkin yang kaya, yang punya rezeki lebih bisa berbagi dengan yang miskin atau yang kurang beruntung, Mas Yahya. Ya, bisa lebih sabar lagi dalam segala hal. Intinya bisa mengendalikan seluruh unsur kehidupan kita. Itulah makna daripada puasa. Nah, kalau kita nggak ngerti itu, kita masih terjebak bahwa seolah-olah puasa kita ini diterima atau enggak. Ini kalau misalkan Tuhan itu memang menyuruh puasa, Mas Yahya. Kalau memang Tuhan itu menyuruh kita untuk berpuasa. Terus kemudian seolah-olah puasa ini bisa diterima atau tidak. Nah, yang tahu siapa, Mas Yahya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Makanya bukan di syariatnya, bukan di bulannya. Justru ada di dalam pribadi kita. Bagaimana kita mampu mensucikan diri kita ini. Suci dalam arti kata bukan kesempurnaan yang seperti apa, bukan. Ini contoh saja, misalkan di tahun ini kita berpuasa, yang tadinya kita masih melakukan hal-hal yang nggak benar, hal yang nggak baik, misalkan dari 10 perilaku misalkan, Mas Yahya. Kita di tahun ini, di bulan puasa ini kita bisa mengurangi 1 gitu misalkan. Sehingga di kehidupan selanjutnya kita cuma melakukan kesalahan, 9 kesalahan misalkan. Loh, ini sudah bagus, Mas Yahya. Artinya kita terus membenahi diri kita. Lah, yang tahu ukurannya ya diri kita sendiri. Jadi bukan tentang diterima atau tidak oleh Tuhan, bukan tentang seolah-olah pahala kita berlipat-lipat, jenengan amal 1000 sama saja dengan amal 1.000.000 mungkin, ya. Atau mungkin Mas Yahya melakukan kebaikan sekarang ini seolah-olah ada poin atau ada nilai dari Tuhan. Siapa yang tahu, Mas Yahya? Makanya kembali semua tergantung pribadi masing-masing. Tidak ada bulan yang suci. Tidak ada bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Semua ada di dalam diri kita. Kalau bisa ya nggak harus nunggu bulan Ramadan, kan begitu. Kalau bisa kita saling memaafkan, kita saling mengasihi, saling memberi, ya, kita saling menghargai, saling menghormati, itu kalau bisa ya di kehidupan kita setiap hari, Mas Yahya. Selama kita hidup. Harusnya seperti itu. Nah, sayangnya kan terjebak ini tadi dengan doktrin-doktrin sehingga orang ini berbondong-bondong melakukan ini ketika di bulan ini, Mas Yahya. Ada mindset terbentuk ya tentang kita nanti akan dapat imbalan gitu loh, Mas Yahya, dari Tuhan. Nah, ini yang menurut saya jadi kurang pas lah, bukan salah tapi kurang pas jatuhnya. Padahal kalau kita mau kaji lebih dalam harusnya kita mampu lakukan itu setiap hari terus, yaitu tadi sabar ya, bisa mengendalikan diri, kan pasti jatuhnya hidup ini jadi lebih indah, lebih damai, Mas Yahya. Iya, kebanyakan orang-orang itu masih terjebak ini ya, Mas ya, seolah-olah kita harus berbuat baik hanya di bulan Ramadan saja ya. Mungkin itu tadi ya, kita didoktrin bulan Ramadan itu bulan suci, bulan penuh ampunan. Mungkin setelah lepas dari bulan Ramadan ya kita Balik lagi dosa lagi. Nah, nanti tahun depan ya mau ada kesempatan lagi kok. Ya, makanya harusnya kita ini kan justru bisa mengambil nilai ya, makna yang terkandung. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa ini, niat dan tujuannya untuk apa sih, kan begitu, Mas Yahya. Dan kalau bisa sih bukan puasanya yang harus kita jalankan terus, tapi justru pengendalian dirinya ini loh yang penting. Nggak harus melalui proses berpuasa sebetulnya. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Tapi kan itu ya nggak mudah memang ya, Mas Yahya ya. Makanya seperti halnya agama, bukan agamanya yang salah, tapi pelaku agamanya, penganut agamanya ini loh yang masih banyak salah kaprah. Demikian juga dengan pengertian tentang berpuasa. Ya percuma toh, Mas Yahya. Puasa full 1 bulan penuh ya, tapi setelah itu balik lagi. Misalkan yang tadinya jelek dengan tetangga nggak tegur sapa karena bulan puasa jadi bertegur sapa. Ya, nanti pas lebaran maaf-maafan. Setelah itu balik lagi. Nah, yang tahu itu sebetulnya kan siapa? Ya diri kita ini. Gitu loh, Mas Yahya. Jadi kalau menurut saya tolak ukur puasa kita sudah benar atau tidak, yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan kita, yang mana kita mengimani bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita dan Tuhan maha segala-galanya, maha mengetahui, maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Jadi bukan dilihat dari seberapa penuh puasa kamu, ada mokelnya, ada bolongnya atau tidak,
Tapi hakikat daripada puasa itu justru bagaimana kita mampu mewujudkan keimanan kita kepada Tuhan kita, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini.